Jumlah penerima BLT Kesra di Maluku yang dilayani kantor pos cabang Ambon mencapai 88.000 orang, tersebar di 6 kabupaten kota. Penyaluran ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung kesejahteraan warga di tengah kondisi ekonomi saat ini. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Saudara, pernyataan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat terkait pemerintahan yang kurang produktif menuai tanggapan dari beragam kalangan. Salah satunya politisi Gerindra Maluku Tengah. Kita mau bilang buat rakyat Maluku bahwa pemerintahan ini tidak produktif. Ya. Pemerintahan 2025 ini tidak produktif. Ya, alasannya apa? Di episode Gerindra. Pernyataan Abdullah Fanat selaku Wakil Gubernur Maluku ini kepada awak media menyinggung soal kinerja pemerintahan yang dianggap tidak berjalan produktif, langsung memicu respons dari sejumlah tokoh politik dan masyarakat. Salah satu politisi Gerindra sekaligus tim pemenangan Henry Klewerisa Abdullah Fanat pada masa pilkada ini menilai pernyataan tersebut sangat memicu kegaduhan di ruang publik. Komentar Pak Wagub beberapa waktu lalu terakhir ini yang berimplikasi pada kegaduhan dan kebingungan masyarakat di dunia maya maupun dunia nyata. Kami mengharapkan Pak Wagub berhentilah mengeluarkan statement yang menyesatkan, karena sejatinya hari ini beliau belum 1 tahun mendampingi Pak Gubernur dalam memimpin daerah ini, membangun daerah ini. Jangan membangun wacana-wacana, membangun narasi-narasi yang berimplikasi bahwa seolah-olah ada matahari kembar. Sebagai wakil gubernur, tugas Wagub adalah mendampingi gubernur dalam urusan-urusan pemerintahan, urusan-urusan pelayanan publik maupun acara-acara seremonial yang lain. Dan oleh karena itu kami sangat kecewa ketika ada pernyataan-pernyataan Pak Wagub yang seolah-olah beliau berada di luar pemerintahan. Katakanlah pemerintahan hari ini tidak produktif dan lain-lain. Kami berpikir ini percakapan-percakapan yang tidak penting dan tidak elok bagi seorang pemimpin daerah. Sebagai pejabat publik dan juga pejabat politik, marilah menjaga etika berkomunikasi, menjaga narasi-narasi agar daerah tetap damai, tetap tenang. Karena hari ini kondisi kita tidak baik-baik saja dengan kebijakan nasional yang mengurangi pemotongan anggaran transfer keuangan daerah, itu berimplikasi pada meningkatnya angka inflasi di daerah-daerah ini. Kami di kabupaten kota sudah sangat kesulitan untuk melihat kebutuhan masyarakat, dan oleh karena itu berhentilah mengeluarkan statement yang akhirnya berimplikasi yang tidak baik bagi masyarakat. Selain Gerindra, sejumlah pengamat menilai pernyataan Wakil Gubernur Abdullah Fanat dapat menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan capaian kinerja, terutama setelah pelantikan pejabat baru di beberapa OPD. Namun, sebagian pihak lainnya mengingatkan agar kritik internal tidak disampaikan di ruang publik secara terbuka, karena dapat menimbulkan persepsi disharmoni antara pimpinan daerah. Immanuel Alfred, Kompas TV, Ambon, Maluku. Informasi lainnya, saudara, kepedulian TNI Angkatan Laut kembali diwujudkan melalui aksi nyata. Komando Daerah Angkatan Laut 9 atau Kodaeral 9 membagikan ratusan paket sembako kepada nelayan di Desa Tial, Kabupaten Maluku Tengah. Uniknya, kegiatan ini dilakukan langsung di tengah laut, tepatnya di perairan pantai Pasir Panjang. Menggunakan KRI Panah 626, Kodaeral 9 menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat pesisir yang sehari-hari menggantungkan hidup sebagai nelayan. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Armada Republik Indonesia tahun 2025. Dan Kodaeral 9 Laksamana Muda Hanarko Jodipe berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat pesisir dan memberi manfaat nyata bagi kehidupan mereka. Dengan kegiatan ini, Kodaeral 9 menegaskan komitmennya untuk selalu hadir dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat pesisir. Jangan kemana-mana, saudara. Usai jeda kami kembali dengan informasi seorang lansia yang menempuh perjalanan selama 10 jam dari desa tempat tinggalnya
demi memperoleh pelayanan medis memadai di RSUD Cendrawasih Dobo. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas News Ambon. Ombudsman RI Perwakilan Maluku menetapkan Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Maluku masuk kategori zona hijau dalam kualitas pelayanan publik setelah melalui proses review dan pembenahan selama 3 tahun terakhir. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencegah maladministrasi, Ombudsman RI Perwakilan Maluku melakukan review terhadap pelayanan publik di beberapa kantor, salah satunya Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. Ombudsman melakukan tour office langsung ke BPS Maluku untuk melihat dan memantau pemenuhan standar pelayanan publik. Dari hasil review yang dilakukan, Ombudsman RI Perwakilan Maluku menyatakan Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku masuk dalam kategori zona hijau. Samuel Hatuleli, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Perwakilan Maluku menjelaskan, kategori zona hijau yang diperoleh BPS Maluku tentu telah melewati penilaian dan pembenahan hasil review selama 3 tahun terakhir. Dan setiap tahunnya BPS Maluku membenahi kekurangan dalam hal item pelayanan publik agar lebih optimal. Penilaian kita untuk saat ini BPS sudah masuk kategori bagus dan zona hijau ya, karena secara nasional BPS itu juara 1 untuk penilaian publik, sehingga kalau BPS Maluku berkontribusi itu menambah nilai yang terbaik untuk secara nasional. Dan Ombudsman mengapresiasi hal-hal yang dibuat oleh BPS seperti ini bisa saja menjadi pembelajaran bagi lembaga-lembaga lain untuk meniru apa yang dilakukan oleh BPS Maluku yang khususnya ada di Maluku. Samuel berharap capaian ini bisa menjadi acuan bagi kantor pelayanan publik lainnya di Maluku, sehingga pemenuhan standar pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi bisa lebih optimal. Erdi Rizal Tualepe, Kompas TV, Ambon, Maluku. Saudara, sebanyak 40 guru dari sekolah negeri dan madrasah di Ambon, Maluku mengikuti program literasi keagamaan lintas budaya untuk perdamaian. Program ini menjadi upaya memperkuat peran guru sebagai juru damai di wilayah yang pernah dilanda konflik sosial. Institut Leimena merasa sangat terhormat. Program literasi keagamaan lintas budaya atau LKLB untuk perdamaian ini akan berlangsung sejak 27 hingga 30 November 2025 di Hotel Amaris Ambon. Para peserta terdiri dari guru lintas iman yang berasal dari berbagai sekolah dan madrasah. Program ini merupakan kerjasama Institut Leimena dengan Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. JB Sitanala dan Sasakawa Peace Foundation, serta didukung Sinode GPM Maluku maupun Yayasan Sombar Negeri Maluku. Kegiatan ini melibatkan para guru karena dinilai memiliki peran penting dalam proses rekonsiliasi di Maluku, terutama untuk mengajarkan sikap toleransi dan mendorong kerjasama lintas agama. Pendekatan ini ternyata tidak hanya sebatas di ruang kelas gitu, tidak hanya sebatas kognitif, tapi sangat praktikal. Dan ternyata pendekatan seperti itu cukup bisa cukup meyakinkan beberapa orang. Karena ketika kita bicara kompetensi ini kan kompetensi yang harus bisa ditunjukkan dalam masyarakat. Makanya pendekatan musik yang tadi dikatakan Pak Pendeta itu kenapa kita lakukan? Ya karena kita lihat musik itu udah jadi bagian kehidupan dari budaya masyarakat di Maluku. Program LKLB untuk perdamaian merupakan pengembangan dari kegiatan yang dijalankan Institut Leimena sejak 2021 bersama lebih dari 40 mitra. Program ini telah diikuti 100.000 guru dari 38 provinsi di Indonesia. Terkhusus di Maluku, program ini telah diikuti 120 guru sejak 2024.
Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Perjuangan panjang selama 10 jam untuk memperoleh pengobatan yang memadai ditempuh seorang lansia dari Desa Koijabi, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, demi mendapatkan penanganan medis memadai di RSUD Cendrawasih Dobo. Perjalanan ini dilakukan lantaran minimnya fasilitas kesehatan di puskesmas setempat. Beginilah upaya evakuasi pasien lansia berasal dari Desa Koijabi, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, menuju pantai yang jaraknya sekitar 400 meter. Pasien lansia ini dirujuk dari Puskesmas Rawat Inap Koijabi menuju ke RSUD Cendrawasih Dobo, ibu kota Kabupaten Kepulauan Aru, guna mendapatkan penanganan medis yang lebih layak. Dalam kondisi lemas, pasien lansia ini dirujuk dengan menggunakan kapal kayu. Setelah menempuh perjalanan laut 10 jam, pasien ini tiba di Pelabuhan Rakyat Dobo dan langsung dijemput dengan mobil ambulan, kemudian dilarikan ke rumah sakit. Pasien lansia ini dirujuk dengan diagnosa tekanan darah rendah dan menderita penyakit diabetes. Rujukan ini dilakukan lantaran di Puskesmas Rawat Inap Koijabi tidak memiliki peralatan medis yang memadai, obat-obatan dan fasilitas penunjang lainnya. Kondisi ini bukan saja dialami oleh Puskesmas Koijabi, namun sebagian besar puskesmas yang ada di daerah terluar dan terpencil di Kepulauan Aru. Kebetulan di daerah perbatasan itu semua puskesmas mengalami hal yang sama. Pertama itu keterbatasan sumber daya, kurangnya peralatan medis, obat-obatan dan fasilitas yang tidak memadai. Ini pasien rujuknya itu kadang dengan motor laut, kadang dengan bodi sampan. Kalau ada motor laut sama bodi sampan, waktu 10-12 jam tiba ke kabupaten. Usai pariwara, saudara, ada informasi wisata alam di Desa Alang Asaude yang menawarkan keindahan laguna dan tebing bebatuan hingga hutan mangrove serta gugusan kepulauan kecil yang dikelilingi laut. Anda kembali menyaksikan Kompas News Ambon, saudara. Pelajar tidak harus selalu di dalam ruangan kelas, seperti yang dilakukan Sekolah Taman Kanak-kanak Kasih Bangsa Palu. Mereka berpetualang di kantor pemadam kebakaran, naik truk pemadam kebakaran, hingga merasakan semprotan dari selang air besar yang membuat mereka kegirangan. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Keseruan tampak jelas pada wajah ceria anak-anak usia taman kanak-kanak di Kota Palu, seperti yang terlihat para siswa TK Kasih Bangsa Palu. Hari itu, mereka mendapat kesempatan emas untuk belajar langsung di kantor Dinas Pemadam Kebakaran. Selain mengenal peralatan yang dipakai petugas pemadam kebakaran, para siswa TK ini juga mendapat kesempatan istimewa untuk naik mobil pemadam kebakaran. Didampingi petugas pemadam kebakaran, guru, serta orang tua murid, mereka berkeliling lapangan Batu Lemo dan kawasan kantor wali kota dengan menaiki truk pemadam kebakaran. Anak laki-laki naik di bagian atas truk, sementara anak perempuan berada di dalam mobil bersama pengemudi truk pemadam kebakaran. Senyum dan tawa mewarnai perjalanan singkat ini. Namun, keseruan tidak berhenti sampai di situ. Saat truk kembali ke jalur distribusi air, anak-anak dikumpulkan dan bersiap basah. Mereka disemprot air dari selang pemadam kebakaran dengan pengawasan petugas. Beberapa anak pun diberi kesempatan memegang langsung selang pemadam kebakaran, tentunya dengan dibantu petugas berpengalaman. Jadi ini
kegiatan yang paling menyenangkan adalah kegiatan terakhir ini, karena mereka bilang mandi Miss, bilang aku senang sekali, bahkan waktu airnya berhenti mereka bilang minta lagi, jadi cukup menyenangkan pelajaran hari ini oleh anak-anak kami. Kepala Bidang Pencegahan dan Penindakan Dinas Kebakaran Kota Palu, Farhan Hafid bilang, kegiatan ini juga sangat berguna bagi guru dan orang tua yang mendampingi anak-anaknya tentang penanganan kebakaran kecil hingga besar. Untuk anak-anak tentunya saja kita akan memberikan hanya edukasi awal, yaitu bagaimana kira-kira anak-anak jangan sampai main api, terus mengenal perangkat-perangkat yang ada di pemadam kebakaran. Terus juga untuk hiburannya kita mengajak mereka berkeliling naik mobil ini biar merasakan langsung. Dan yang terakhir tentu saja yang paling mereka sukai adalah itu disiram. Kunjungan belajar di kantor pemadam kebakaran ini dibuka bagi seluruh sekolah usia taman kanak-kanak yang ada di Kota Palu. Beberapa sekolah taman kanak-kanak pun sudah mendapatkan jadwal kunjungan ke kantor pemadam kebakaran, memberikan pengalaman berharga bagi para si jago merah cilik. Aldrim Talara, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, Kabupaten Seram bagian Barat Provinsi Maluku bisa jadi pilihan destinasi wisata bagi Anda untuk berlibur. Salah satunya yakni lokasi wisata yang patut Anda kunjungi adalah wisata alam di Desa Alang Asaude. Keindahan laguna dan tebing bebatuan hingga hutan mangrove serta gugusan kepulauan kecil dikelilingi laut menjadi daya tarik bagi wisatawan. Memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru, warga Kota Ambon dan sekitarnya ramai mengunjungi lokasi wisata Alang Asaude yang terletak di Desa Alang Asaude, Kabupaten Seram bagian Barat, Provinsi Maluku. Ada beragam spot wisata yang bisa dinikmati di pulau ini. Untuk menjangkau semua spot wisata, pengunjung wajib menggunakan longboat atau perahu kecil dengan biaya sewa mencapai Rp600.000 untuk menyusuri danau, menuju pulau, dan trekking ke puncak. Salah satu daya tarik utama Alang Asaude adalah puncak bukit yang menjadi spot bersuah foto berlatar keindahan danau dan pantai. Untuk menjangkau lokasi ini, pengunjung harus berjalan kaki melewati jalan bebatuan karang sehingga butuh kehati-hatian untuk sampai ke puncak. Pengunjung asal Kediri, Jawa Timur yang berlibur di Pulau Seram Maluku mengaku senang bisa menikmati keindahan pantai dan wisata di Indonesia Timur. Dan naik sini untuk melihat pemandangan dari atas tebing Alang Asaude. Gila, parah. Keren banget pemandangannya dari sini. Dari Jawa Timur. Iya. Kalau di sini sama Jawa Timur gunungnya Ini ngeri sih, karena gunungnya trekkingnya pakai karang kan, ada karangnya. Pemandangan yang menarik. Pantainya iya, cuma pemandangan yang bagus. Sama ini, batu-batu karang. Memuaskan hati dengan pemandangan yang ada. Pengelola wisata setempat juga telah merancang berbagai fasilitas yang akan dapat disesuaikan dengan minat dan keinginan pengunjung. Salah satunya adalah toilet homestay. Semua ini bertujuan untuk memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi setiap pengunjung yang datang ke Alang Asaude. Ada yang banyak, ada yang yang datang begitu. Fasilitas ada macam WC ada, air bersih, air tawar ada di kolam yang ada Morea. Itu jadi banyak kali turun datang mengunjung sini, mau beli kelapa muda, mau makan kelapa muda, datang istirahat, ada yang nginap, gitu. Ini nanti ada mau bikin tambah bangunan satu tambah lagi. Iya. sama perbaiki jalan. Mau bikin perbaiki jalan. Bagi para pecinta alam dan petualangan, Alang Asaude di Kabupaten Seram bagian Barat menjadi destinasi yang tidak boleh dilewatkan. Emmanuel Alfred, Kompas TV, Seram bagian Barat.
Saudara, informasi tadi menutup rangkaian kebersamaan kita dalam Kompas News Ambon edisi hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.